Episode dimulai, Sipa menyelamatkan Dara dari mobil yang akan mengenainya. Tiba-tiba Dara berdiri terpaku di hadapan Sipa karena Sipa masih hidup. Dora mengatakan, Sipa, Rapi selalu percaya kau akan kembali. Sementara kami semua nyaris menyerah. Tetapi keyakinan Rapi benar bahwa kau masih hidup. Dara pun langsung meluk Sipa dalam pelukan yang erat, seolah takut Sipa akan menghilang lagi. Dara berkata, Sipa, kenapa kau tidak langsung pulang ke rumah? Dan apa kau tahu betapa hancurnya hati kami karena kehilanganmu? Sipa mengatakan, Kak, hari itu aku sebenarnya dalam perjalanan untuk membeli sebidang tanah, dan di bis, aku memberikan kursiku pada seorang kakek tua. Dia menyukai gelang kaki itu, bahkan sempat meminta berfoto denganku. Tetapi ketika Rapi meneleponku, aku turun sebentar untuk menjawab panggilan. Saat itulah aku terjatuh, dan beberapa saat kemudian bis itu juga terjun ke tebing. Sebuah keluarga nelayan menolong. Aku meminta mereka untuk menghubungi kakak Gautam, tetapi upaya itu gagal. Tetapi lelaki itu malah ingin menikahkanku dengan putrinya. Jadi aku pun kabur. Aku bahkan sempat ke toko Pandia untuk menemui kalian. Tetapi Dara berkata, sudahlah Sipa, itu semua masa lalu. Yang penting sekarang kau selamat dan aku harus memberitahu semua orang. Mereka akan sangat bahagia dan Rapi pasti menangis lega melihatmu. Sipa mengatakan, tidak Kak, kau tidak boleh memberitahu siapapun. Polisi sudah menganggap aku tiada. Kalau kabar ini tersebar, maka bisa menjadi masalah besar bagi kalian semua. Dara berkata, Sipa, bagaimana mungkin mereka akan melihatmu dengan mata kepala sendiri? Chris akan meloncat kegirangan dan bahkan Rapi pasti menyebarkan manisan ke seluruh kampung. Sipa mengatakan, kau tidak tahu keadaan Rapi sekarang dan ia sudah sangat terpukul. Aku tidak sanggup melihatnya lebih menderita. Beri aku waktu beberapa hari dan aku perlu mengumpulkan uang. Setelah itu aku akan kembali dengan tenang. Dara berkata, beberapa hari Sipa, karena ini urusan yang besar. Kau bicara tentang 10 lak, mana mungkin kau mendapatkannya dalam waktu yang singkat. Kau tidak bisa terus sembunyi. Sipa mengatakan, Kak, aku tidak punya pilihan lain dan tolong jangan katakan apapun kepada siapapun. Dara berkata, Sipa, kalau begitu bagaimana kau akan bertahan di luar sana? Pulanglah dan tinggal saja di kamarku. Aku akan mengurus semuanya. Sipa mengatakan, tidak Kak, karena aku akan singgah di rumah Bibi Prapula. Bagaimanapun itu rumah mertuaku. Kau pulanglah dan jaga Rapi, karena dia yang paling membutuhkanmu. Dara berkata, Sipa, Rapi hanya akan tenang bila tahu kau masih hidup, dan aku akan mengatakannya padanya. Sipa mengatakan, tidak Kak, bahkan pada Rapi pun jangan katakan, karena ini berbahaya untuk keluarga kita. Dara berkata, Sipa, aku sudah tidak sanggup melihat Rapi menangis setiap hari dan aku akan membawanya padamu. Dara pun pergi dengan langkah yang mantap untuk memberitahu Rapi bahwa Sipa masih hidup. Sipa mengatakan, dosa apa yang kulakukan hingga harus hidup tetapi tetap jauh dari keluargaku. Setelah beberapa saat, Dara pulang dengan wajah yang berseri dan membawa sekotak manisan untuk semua anggota keluarganya. Risita berkata, Kak, kenapa kau tampak sangat senang? Suman mengatakan, Dara, apa maksudnya kau membawa manisan? Gautam berkata, Dara, apa yang sedang kau sembunyikan? Dara mengatakan, pokoknya ada sesuatu yang sangat baik. Itu saja. Rapi berkata, Kak, kau tampak sangat berbeda sekali. Dara berpikir, Rapi, bagaimana aku bisa menjelaskan bahwa keyakinanmu tidak salah karena Sipamu benar-benar masih hidup? Dara pun lalu membagikan manisan sambil mengatakan, ayo makan ini prasad dari kuil. Gautam berkata, Dara, kita masih berduka. Apa-apaan ini? Rapi mengatakan, mungkin kakak Dara sedang syok. Suman berkata,
Dara, aku akan lakukan ritual penolak bala untukmu. Dara mengatakan, Bu, ini perasaan aku berdoa di kuil. Sipa pasti ingin kita kuat. Suman mengatakan, Gautam, bawa Dara ke dokter karena dia bertingkah aneh sekali. Di sisi lain, Sipa yang menatap foto keluarganya sambil berkata, sulit sekali jauh dari kalian. Aku hanya ingin memeluk kalian. Di sisi lain, Deb menemukan dokumen dengan mengatakan, Kak, Sipa menjual tanah kita seharga 30 lak dan ini suratnya. Gautam pun kaget melihat dokumennya. Dara berkata, Sipa tidak akan menjual tanpa sepengetahuan kita. Ini pasti palsu. Risita mengatakan, tetapi Sipa telah tiada dan bahkan tidak bisa membuktikan kebalikannya. Deb berkata, sudahlah, jangan ribut dulu. Dara berpikir, aku harus membawa Sipa di hadapan semua orang karena hanya dia yang bisa membersihkan namanya. Gautam mengatakan, orang licik itu memanfaatkan kematian Sipa. Suman berkata, kalau memang sudah bukan rezeki, maka kita lupakan saja. Tetapi Dara tidak bisa diam dengan memikirkan cara agar Rapi bisa segera bertemu dengan Sipa. Sementara itu, Sipa yang menyamar membaca papan pengumuman dan terkejut melihat nama Jevanlal membeli tanah keluarganya. Sipa pun bergegas menemui Jevanlal, tetapi tiba-tiba polisi datang menanyakan hak tanah itu. Jevanlal mengatakan, Pak, keluarga Pandya sendiri yang menjual tanah kepadaku. Ada dokumennya, karena Sipa yang menjualnya kepadaku seharga 30 lak. Sipa berpikir semua dokumen itu palsu. Polisi berkata, Jevanlal, kalau begitu buktikan, karena tanpa bukti kami tidak bisa menindak. Sipa terdiam penuh amarah dengan kebohongan Jevanlal. Sementara itu Dara menemui Rapi dengan berkata, Rapi, kita semua tahu Sipa tidak mungkin berkhianat. Percayalah kepadaku. Cepatlah bersiap karena kita akan pergi makan malam. Rapi mengatakan, Kak, kenapa ekspresimu seperti ini? Dara berkata, Rapi, percayalah kalau kau menolak, maka kau akan menyesal. Di sisi lain, Sipa kembali ke tempat persembunyiannya dan berpikir, Jevanlal menggunakan kabar kematianku untuk mencuri tanah keluargaku. Ia menyebarkan dokumen palsu agar semua percaya aku menjualnya. Aku bersumpah bahwa aku akan merebut kembali tanah itu dan apapun taruhannya. Di sisi lain, Dara sibuk mempersiapkan Rapi. Di saat bersamaan, Prapula muncul dengan wajah yang pucat mengatakan, Rapi, aku melihat jejak kaki aneh di rumahku. Dara berkata, Bi, kalau begitu bagus kau berada di sini dan tinggallah bersama kami untuk sementara waktu. Tetapi pandangan Prapula beralih kepada Rapi dan mengatakan, Rapi, kenapa kau berdandan? Dara berkata, Bi, Rapi senang Sipa datang ke sini meskipun sebagai roh. Kau akan tahu nanti. Dan untuk sekarang duduklah. Jangan terlalu banyak bertanya karena kami akan segera pergi. Rapi pun yang mendengar mulai merasa ada yang janggal. Dara mengatakan, ayo Rapi, kita segera pergi untuk makan malam. Tiba-tiba Risita berkata, mau kemana kalian tanpa aku? Aku juga ingin ikut. Dara mengatakan, tidak Risita, kau tetap di rumah saja karena itu lebih baik. Suman berkata, Dara, bawakan kada untukku. Risita mengatakan, Bu, biar aku saja yang ambil. Dara berkata, Bu, tidak, kami akan segera kembali setelah makan malam. Akhirnya Dara dan Rapi pun berangkat. Suman mengatakan, Gautam, aku mohon bawalah Dara ke dokter. Aku tidak mengerti apa yang terjadi dengannya. Tetapi biarkan saja mereka pergi dulu. Setelah beberapa saat, Dara dan Rapi telah tiba di rumah Prapula. Mereka akhirnya menyelinap masuk diam-diam melalui jendela. Rapi berkata, Kak, jadi maksudmu aku bisa melihat Sipa di sini sama seperti Bibi Prapula? Dara mengatakan, Rapi, kalau kau benar-benar membuka hatimu, mungkin kau akan melihat Sipa.
pergilah dan aku akan menunggumu di luar. Rapi pun menatap di sekeliling sambil berkata, Sipa, kalau kau memang masih hidup, kalau cintamu padaku benar-benar nyata, maka muncullah sekali saja. Karena aku sangat merindukanmu, dan aku sangat mencintaimu. Sipa, kenapa kau tidak datang? Dan kenapa hanya bisa hidup dalam ingatanku? Tiba-tiba kelapa bunga yang telah disiapkan Dara pun berterbangan dan jatuh perlahan di tubuh Rapi. Rapi pun tertegun menutup mata merasakan campuran rindu. Dan saat itu sosok Sipa muncul perlahan di balik bayangan. Rapi dengan mengatakan, tidak, ini pasti hanya hayalan. Aku melihatmu Sipa. Tetapi apakah kau sungguh nyata atau sekedar bayangan hatiku? Apakah kau sedang mempermainkan diriku? Sipa melangkah maju sambil berkata, Rapi, bukalah matamu. Aku benar-benar ada di hadapanmu. Rapi mengatakan, Sipa, aku tahu ini tidak nyata. Sipa berkata, Rapi, percayalah padaku. Aku ada di sini dan aku mencintaimu. Sipa pun mencium wajah Rapi dengan lembut. Rapi pun terkejut dengan membuka matanya dan mengatakan, Sipa, kau sungguhan ada di sini. Sipa pun mengangguk dengan senyum penuh cinta. Rapi langsung memeluk Sipa sambil berkata, aku juga mencintaimu Sipa. Sipa mengatakan, Rapi, ada banyak hal yang harus kuceritakan. Hari itu aku naik bis untuk mengecek tanah kita. Dan bis itu mengalami kecelakaan serta aku terlempar keluar. Sipa pun juga menjelaskan bagaimana ia selamat karena berkat bantuan keluarga nelayan, lalu kembali ke Somnat. Tetapi karena mendengar kabar polisi mencarinya, ia pun memilih bersembunyi. Rapi berkata, Sipa, lalu soal tanah itu, Sipa mengatakan, Rapi, itu semua permainan Jevanlal. Dia yang membuatku seolah yang menjual tanah. Kita akan meluruskan semuanya. Aku janji tanah itu akan kembali. Rapi berkata, Sipa, kalau begitu, kenapa kau tidak pulang ke rumah? Sipa mengatakan, Rapi, belum untuk sekarang. Aku akan tinggal di rumah bibi dan kau bisa menemuiku kapan saja. Rapi kembali memeluk Sipa sambil berkata, setidaknya malam ini kita akhirnya bisa merasakan kebersamaan yang selama ini hanya kita impikan. Sipa mengatakan, Rapi, mari kita keluar untuk menghirup udara segar bersama. Di rumah Pandia, Dara sibuk menghidangkan makanan dengan berkata, ayo makanlah semua. Aku juga membuat kir kesukaan kalian. Suman mengatakan, Dara, di mana Rapi? Mengapa tidak pulang bersama denganmu? Dara berkata, Bu, kami pulang bersama. Tetapi Rapi sekarang berada di teras. Chris mengatakan, kalau begitu biar aku yang menjemputnya. Dora berkata, Chris, biarkan saja. Aku akan menyusulnya sendiri. Di sisi lain, Sipa tengah mengantar Rapi pulang sambil berkata, Rapi, sekarang kau tidurlah karena kau butuh istirahat. Namun Rapi enggan melepaskan Sipa dan kembali memeluknya. Tiba-tiba dari kejauhan Kanta muncul mendekati mereka. Rapi masih mendekati Sipa dan tidak menyadari bahaya. Kanta memperhatikan sambil mengatakan, Rapi bersama seorang pria. Dan siapa sebenarnya laki-laki itu? Adegan pun ditampilkan Kanta, Rapi, dan Sipa satu sama lain.